Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sedulur-sedulur yang saya cintai dan saya banggakan, Kota Semarang, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki berbagai keunikan. Meski menyandang kota metropolitan, namun kami bersyukur karena Kota Semarang dianugerahi bentang alam yang sangat komplit, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, kemudian wilayah perbukitan, perkebunan, persawahan, hingga wilayah pesisir. Dengan luas 372,3 km persegi, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, di mana wilayahnya 10,59% ini merupakan lahan sawah seluas 39,56 km persegi dan 89,41% berupa lahan bukan sawah. Kami memiliki 45 sungai, di mana 7 menjadi kewenangan Balai Besar, 16 sungai menjadi kewenangan DPU Kota Semarang, dan 22 non-status. Kota Semarang dihuni oleh 1.787.702 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.008 hingga 12.853 penduduk per kilometer. Meski kepadatan penduduknya tergolong tinggi, namun alhamdulillah capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH di Kota Semarang pada tahun 2019 ini tergolong cukup dengan angka sebesar 66,88%. Dengan rincian, Indeks Kualitas Air atau IKA sebesar 48,88, kemudian Indeks Kualitas Udara IKU sebesar 85,50, kemudian Indeks Kualitas Tutupan Lahan atau IKTL sebesar 56,51. Dalam periode 5 tahun masa kepemimpinan, yaitu 2016 sampai 2021, kami telah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan, termasuk dalam rangka penanganan isu-isu prioritas di Kota Semarang. Visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera, maka konsep pembangunan yang kita laksanakan namanya adalah bergerak bersama, di mana setidaknya ada 4 unsur P yang kesemuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Pemerintah, yaitu melalui kebijakan-kebijakan, kemudian pengusaha dengan CSR-nya, kemudian penduduk dengan ketokohannya, kemudian yang terakhir adalah pewarta yang selalu mempublikasikan informasi dan hal-hal yang positif tentang Kota Semarang. Alhamdulillah, konsep bersama ini mampu membawa hal yang positif buat kemajuan Kota Semarang. Hal ini setidaknya dilihat dari persentase wilayah rawan banjir yang berkurang drastis dari 41,02% di tahun 2011 menjadi 13,71% di tahun 2019. Kemudian peningkatan kondisi jalan yang indikatornya adalah penurunan persentase jalan dalam kondisi rusak berat dari 54% di tahun 2011 berkurang menjadi 5,09 di tahun 2019 ini. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pun juga konsisten, selalu di atas pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimulai dari tahun 2016, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar 5,89%. Sementara pusat 5,03 dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah 5,25. Dan di tahun 2019, Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang adalah sebesar 6,86, di atas pemerintah provinsi 5,6, sedangkan pemerintah pusat sebesar 5,02. Berkat konsep bergerak bersama ini pula, investasi dari tahun ke tahun Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 10,5 triliun pada tahun 2016 menjadi 36,5 triliun di tahun 2019. Dan yang tidak kalah penting adalah penurunan angka kemiskinan, yaitu dari 4,85% pada tahun 2016 menjadi 3,98% di tahun 2019. Mengawali hal ini, kami terus berupaya agar setiap proses pembangunan di Kota Semarang selalu mengedepankan prinsip berkelanjutan. Ada 5 isu. Pada isu kualitas air, kami menghadapi tantangan adanya status pencemaran air kelas berat pada sebagian sungai di hilir di Kota Semarang, khususnya sungai yang terkonsentrasi di bagian utara.
Dampaknya yaitu terjadi penurunan kualitas air sungai, kemudian keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat. Merespon hal tersebut, pemerintah kota saat ini sedang membangun IPAL komunal skala wilayah di Kelurahan Banjardowo untuk meningkatkan cakupan pelayanan saat ini. Tak hanya itu, regulasi juga kita terbitkan untuk menanggulangi hal ini, diantaranya Perda nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah dan Perda nomor 7 tahun 2012 tentang rencana induk drainase Kota Semarang tahun 2011-2031. Termasuk dukungan pelaksanaan pembangunan SPAM Semarang Barat yang kita targetkan rampung di pertengahan tahun 2021 dengan total anggaran 1,3 triliun, kemudian SPAM Jatisari dan juga SPAM di Budak Payung. Selanjutnya terkait isu kualitas udara Kota Semarang, ini menghadapi tantangan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, konsumsi energi, jumlah industri, serta adanya perubahan tata guna lahan. Respon strategis dalam upaya penanganan kualitas udara antara lain dengan menginisiasi penanaman lahan kritis, pencanangan mangrove, dan program rehabilitasi adaptif masuk jejaring Resilient Cities 100 atau RC 100 di 100 kota tangguh di seluruh dunia. Mengikuti program kajian ASEAN Cities Climate Change Program atau ACCCRN, yaitu menyusun strategi ketahanan kota, rencana adaptasi Kota Semarang menghadapi perubahan iklim serta menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok dan Perda nomor 7 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan juga berinovasi dengan mengganti bahan bakar solar untuk BRT menjadi bahan bakar gas atau BBG yang bekerjasama dengan Kota Toyama, Jepang. Secara kontinu juga dilakukan pemantauan kualitas udara di 4 lokasi di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan kenaikan indeks kualitas udara sebesar 85,50, indeks dengan predikat sangat baik, dan peningkatan nilai IQ sebesar 8,23 per tahun. Pada isu ketiga, yaitu tata guna lahan, terjadi juga perubahan yang cukup signifikan disebabkan tingginya kebutuhan lahan untuk usaha dan produktif, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah industri, dan pertumbuhan investasi yang sangat signifikan. Isu ini juga terkait dengan penanganan sampah sebagai akibat aktivitas masyarakat. Merespon hal ini, kami menerbitkan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RT/RW Kota Semarang serta Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Hal ini diperkuat dengan upaya penguatan bank sampah, pengadaan alat-alat untuk pengelolaan sampah, kampanye program 3R, kemudian pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, kantin gas metan, serta karya bakti dan resik-resik kali. Pada isu bencana, Kota Semarang memiliki risiko bencana yang cukup tinggi dengan potensi terjadinya banjir, rob, tanah longsor, puting beliung. Ini dipicu kondisi geografis dan iklim bervariasi dengan perubahan yang signifikan. Menindaklanjuti hal ini, dilaksanakannya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, serta pengadaan pompa, rehabilitasi dan pemeliharaan pusat pengendali banjir, kemudian pengelolaan pompa banjir wilayah barat, kemudian tengah 1, tengah 2, timur, dan rehabilitasi lahan-lahan kritis, serta yang rawan longsor. Kemudian juga kita terbitkan Perda nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Terakhir, pada pesisir dan laut merupakan aspek yang melekat dengan Kota Semarang yang memerlukan perhatian khusus. Dalam isu ini termasuk perubahan ekosistem pantai sebagai dampak pembangunan. Hal ini direspon berbagai kegiatan fisik, yaitu bersih-bersih pantai, kolaborasi antar komunitas dalam penanganan sampah pantai, kemudian pembangunan rumah susun, penanaman mangrove. Hal ini diperkuat dengan penerbitan Perda nomor 14 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Semarang tahun 2011 dan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perikanan.
Selanjutnya, terkait inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan, yang pertama rehabilitasi lingkungan, antara lain melalui yang pertama gerakan konservasi lahan kritis pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 1.115.000 pohon, dan di tahun 2019 sebanyak 100.000 pohon di seluruh wilayah Kota Semarang. Kemudian penanaman mangrove pada pesisir pantai Kota Semarang yang terkena abrasi laut. Pada tahun 2018 melakukan penanaman sebanyak 46.500 bibit. Tahun 2017 juga sebanyak 41.000 bibit. Penataan kawasan kumuh, yaitu pembangunan rumah susun, kampung pelangi, normalisasi sungai dan saluran, pembangunan polder-polder, penerapan konsep green building di berbagai gedung pemerintahan di Kota Semarang. 2. Penggunaan teknologi digital. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kami menciptakan aplikasi Silampah, yaitu aplikasi lapor sampah. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melaporkan permasalahan sampah yang ada di lingkungannya. Laporan yang masuk akan direspon oleh petugas dan masyarakat akan menerima foto sebelum dan sesudah ditindaklanjuti. Kami juga membuka kanal digital lain sebagai jalur pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat, yaitu melalui aplikasi Lapor Hendi, media sosial Instagram @dlh.semarang dan @semarangwegahnyampah. Yang ketiga, pengawasan lingkungan dan penegakan peraturan. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui inspeksi ke lokasi oleh petugas pengawas lingkungan hidup terhadap ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan pengelolaan lingkungannya. Yang keempat, peran serta masyarakat. Pemerintah Kota Semarang terus mendorong dan menggerakkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat sebagaimana semangat bergerak bersama. Hal ini dilakukan melalui pelibatan komunitas pecinta lingkungan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, kemudian pelaku usaha, generasi muda, dan semua lapisan masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi lingkungan dengan konsep bergerak bersama. Salah satu kampanye gerakan konservasi lingkungan yang sangat berhasil untuk mengubah gaya hidup di masyarakat adalah gerakan Semarang Wegah Nyampah. Gerakan ini sejalan dengan Perwal nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik. Yang kelima yaitu penguatan kelembagaan. Penerbitan berbagai perda dan perwal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian penerbitan Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kemudian Perda 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031. Kemudian Peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik. Kemudian pembentukan dan pembinaan bank sampah di setiap RT dan RW. Kemudian pembentukan kelompok kerja mangrove Kota Semarang sebagai forum silaturahmi berbagai penggiat mangrove di Kota Semarang. Kemudian dukungan penganggaran dari APBD yang semakin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah dukungan para pengusaha dalam berbagai kegiatan penataan lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, menutup paparan ini kami ingin menyampaikan komitmen bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berorientasi dan mempertahankan masa depan lingkungan yang berkelanjutan. Kami setuju bila ada yang menyatakan bahwa bumi itu bukan warisan nenek moyang, tetapi bumi ini adalah titipan anak cucu kita. Maka kewajiban kita merawat dan menjaga bumi ini, merawat dan menjaga lingkungan hidup kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Kader Usman, Ketua DPRD Kota Semarang, menyampaikan beberapa hal penting terkait salah satunya antara kemitraan antara DPRD Kota Semarang dengan pemerintah dalam hal mensikapi
lingkungan hidup yang ada di Kota Semarang, terkait dengan pembangunan yang ada di Semarang. Terus ada beberapa hal penting juga yang harus kita sinergikan antara fungsi DPRD dengan pemerintah Kota Semarang dalam fungsi pengawasan. Yang berikutnya, fungsi pengawasan. Kebetulan DPRD selama ini juga melakukan pengawasan sesuai dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kami tidak akan tinggal diam. Apalagi yang terkait dengan lingkungan hidup, kami serius sekali dalam melakukan pengawasan tentang lingkungan hidup. Dan insya Allah ke depan, karena kita melihat bahwa peran DPRD ini juga sangat penting untuk bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang, sehingga hal ini tetap selalu kita komunikasikan dengan baik itu dalam melakukan pembuatan perda, baik itu dalam melakukan pengawasan, selalu kita bisa bersinergi. Terkait dengan fungsi budgeting, kami di DPRD Kota Semarang selalu mendukung dan memberikan support penuh terhadap dinas terkait, dalam hal ini dinas lingkungan hidup maupun dinas yang terkait dengan tata ruang, untuk bisa membuat, mengatur, menata kota ini. Dan alhamdulillah di Semarang ini juga ada 5 isu yang ini harus kita sikapi serius juga dan harus kita lakukan pengawasan. 5 isu itu antara lain, yang pertama terkait dengan kualitas air. Ini kami memandang perlu dan penting menurut saya sebagai wakil rakyat dan DPRD Kota Semarang, untuk kualitas air ini harus bisa dijaga dan ditingkatkan. Kami minta kepada kepala dinas dalam hal ini lingkungan hidup untuk selalu melakukan pantauan juga terkait dengan kualitas air minum. Berikutnya kualitas udara, ini juga harus nanti dilakukan sebuah pengawasan, atau kita harus buatkan sebuah perda lagi terkait dengan kualitas udara, atau nanti pembatasannya seperti apa atau bagaimana, kita wajib untuk lakukan itu. Yang berikutnya adalah tata guna lahan. Tata guna lahan di Kota Semarang seperti tadi kita sampaikan, alhamdulillah tata guna lahan ini sudah dilakukan sebuah pembahasan melalui dinas. Kemarin seperti yang sudah dibahas di Pansus itu tata rencana tata ruang wilayah atau Pansus RT/RW, yang mana nantinya akan menjadi Perda RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Sehingga dari DPRD dan Kota Semarang ini, DPRD dan Kota Semarang ini selalu bersinergi untuk bisa menata, menjaga, dan membuat aturan supaya warga masyarakat tetap nyaman tinggal di Kota Semarang. Termasuk pengolahan sampah. Sampah pun juga menjadi isu pada saat ini, bahwa sampah ini harus dikelola dengan baik. Alhamdulillah di Semarang pengelolaan sampahnya juga sudah dilakukan dan dikerjasamakan oleh pihak lain, yang mana pengelolaan itu bisa menghasilkan tenaga listrik. Semuanya akan dimanfaatkan, dan alhamdulillah sampah pun juga bisa dikelola dengan baik. Terus untuk pesisir dan laut, ini juga menjadi prioritas, yang dulunya pesisir pantai itu masih masuk dalam pengawasan Dinas Kelautan, sehingga kita harus bersinergi juga dalam melakukan pengawasan terhadap pantai dan pesisir. Nah, untuk berikutnya yang paling harus kita waspadai ini terkait dengan bencana. Jadi bencana longsor, bencana banjir ini juga harus diantisipasi. Nah, kami mendukung penuh program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup supaya ke depan bisa lebih baik, bisa lebih terjaga, bisa lebih terjangkau, dan kualitas yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup semakin bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang. Pada prinsipnya, saya selaku Ketua DPRD akan selalu bersinergi dalam membangun, dalam mempertahankan, dalam memberikan sesuatu yang baik buat masyarakat Kota Semarang. Kami tidak akan pernah mempersulit itu. Demikian matur nuwun yang sementara ini bisa kami sampaikan. Selamat dan sukses buat Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Wali Kota Semarang, supaya bisa membawa Semarang ini bisa lebih hebat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.